2021020204. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pernikahan, dasar hukum dari pernikahan, syarat hukum pernikahan, dan yang terakhir syarat ijab dan qabul. Baiklah, kita memasuki dari pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan dibagi 3. Yang pertama, menurut Muhammad Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk melaksanakan hubungan suami istri antara seorang wanita dan seorang pria, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban di antara mereka. Yang kedua, kompilasi hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau nis'akon holizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada dasar hukum yang menurut firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala." Dan yang ketiga, ada syarat dan rukun nikah. Yang pertama, rukun menikah. Yang pertama, mempelai laki-laki, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima pelaksanaan ijab dan qabul. Adanya syarat nikah untuk mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dengan calon istri, dan yang kedua ada kemauan sendiri, yang ketiga jelas identitasnya, dan 4 tidak sedang menjalankan ihram. Dan ada juga syarat untuk mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri. Yang keenam, jelas identitasnya, dan yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Adapun syarat-syarat untuk wali, yang pertama yaitu harus laki-laki, yang kedua harus sudah balik, yang ketiga mempunyai sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima harus adil, dan yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Syarat-syarat sebagai saksi, yang pertama laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, dan yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang ke-8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan qabul. Yang terakhir, kita memasuki syarat ijab dan qabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali yang mewakili, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dengan syarat yang ketat. Keduanya harus mumayyiz. Dan yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dan dipisah perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Dan yang keempat, ijab dan qabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Menurut saya, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.